Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua dan kiranya kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Seperti yang kita ketahui, kondisi pandemik yang kita hadapi saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun kiranya hal ini tidak membuat kita menjadi semakin takut dengan kenyataan-kenyataan hidup yang kita jalani saat ini. Namun tetap percaya dan meyakini penyertaan dan kasih Tuhan yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Seperti kata tema kita sepekan ini yang menyatakan, kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Oleh karena itu malam ini kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kita sehati di dalam doa, menaikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Galatia, pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah pandemik yang kami hadapi saat ini, kami tetap percaya dan meyakini penyertaan dan perlindungan-Mu. Dan olehnya pada malam hari ini, dengan segala kerendahan hati, kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami semua. Bimbinglah hamba-Mu ini di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini memberi tuntunan dan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul bacaan Hanya Satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari seorang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil
yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita malam ini, senantiasa di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang membuat kita begitu mudah tergoda, begitu mudah berbalik dari apa yang kita yakini sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Godaan itu terkadang tampil dalam berbagai bentuk cara, situasi dan keadaan. Bahkan juga kalau kita mau mengambil contoh dengan kondisi pandemik yang kita hadapi pada saat ini. Apakah ini juga membuat kita begitu mudah berbalik? Sudah sedemikian lama kita bergumul dalam situasi ini. Dan sepertinya situasi ini bagaikan tidak memiliki ujung atau akhir. Kapan keadaan ini bisa kembali normal? Sehingga dalam ketidaksabaran itu, dalam rasa khawatir dan ketakutan, membuat kita mengandalkan dan memakai cara lain untuk dapat menghadapi situasi ini. Kiranya hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, mari kita tetap senantiasa meyakini bahwa dalam situasi dan keadaan yang kita alami saat ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di dalam Roh Kudus, Ia menolong dan menghibur kita. Dan meskipun kondisi dan keadaan yang kita alami saat ini, ada mungkin di antara kita yang terpapar dengan kondisi COVID ini. Mari dengan penuh keyakinan dan kesabaran, terus berdoa dan berpengharapan di dalam Tuhan. Fokus kita bukan kepada kondisi dan kenyataan yang membuat kita susah, yang membuat kita bergumul. Tanpa bermaksud untuk mengabaikan kondisi-kondisi ini. Tapi fokus kita lebih kepada Tuhan. Karena itu, kalau tema firman Tuhan dalam minggu kemarin menyatakan, kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Artinya bagaimana kita terus memandang kepada Tuhan. Meyakini bahwa Ia lebih kuasa dan lebih dahsyat. Dan Ia menolong kita, menghibur kita, dan memberikan kekuatan bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pergumulan dalam bacaan kita pada malam hari ini, bagaimana Paulus menegur jemaat di Galatia yang begitu mudah berbalik dari Injil Kristus yang telah diberitakan oleh Paulus di tengah-tengah mereka. Mereka begitu mudah terpesona dan tergoda oleh keadaan-keadaan lain, oleh pengajaran-pengajaran lain yang membuat mereka meninggalkan dan tidak percaya kepada Injil Kristus. Sekali lagi, begitu rapuhnya iman yang ada pada jemaat di Galatia. Oleh karena itu Paulus mengatakan kepada mereka bahwa ia menyayangkan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh jemaat di Galatia. Sehingga begitu mudah berbalik dari Injil Kristus yang ia telah beritakan. Paulus malah mengatakan, jikalaupun ada malaikat yang memberitakan Injil lain selain daripada Injil yang ia beritakan, atau orang yang menyatakan itu kepada mereka, terkutuklah ia. Artinya saudara-saudara yang kekasih, bahwa Injil yang disampaikan oleh Kristus, oleh Paulus kepada jemaat di Galatia adalah Injil yang sejati. Sebagai hamba, ia hadir di tengah-tengah jemaat di Galatia, bukan untuk menyenangkan manusia, namun lebih kepada menyenangkan Kristus. Fokus pemberitaan Paulus adalah sungguh-sungguh Injil yang sejati, yakni Injil Kristus yang menuntun, yang membaharui,
dan menganugerahkan kekuatan pengharapan bagi jemaat di Galatia. Adanya orang-orang tertentu yang memutarbalikkan tentang Injil Kristus yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus, membuat jemaat ini rapuh dari sisi iman mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang begitu membuat kita rapuh? Apa yang begitu membuat kita mudah tergoda? Apa yang membuat kita begitu mudah berpaling dalam kehidupan kita dari apa yang selama ini saudara dan saya meyakini sebagai kebenaran yang sejati, yakni di dalam Kristus? Tentu kita semua sudah mendengar, sudah membaca, sudah menyaksikan bagaimana kasih Tuhan yang begitu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga kalau ada di antara kita yang begitu mudah berbalik, orang karena melihat hal-hal lain yang lebih memberikan jaminan, yang lebih memberikan jalan keluar kepada kita, kita perlu hati-hati saudara-saudara yang kekasih. Jangan-jangan itu hanya iklan doang. Kita pernah mendengar satu ungkapan iklan yang mengatakan begini, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Bahwa keputusan ada pada kita. Bagaimana kita menyikapi berbagai tawaran-tawaran yang berusaha menarik kita. Yang membuat kita meninggalkan kebenaran yang sejati di dalam Kristus dalam kehidupan kita. Tentu hal yang fatal akan terjadi jikalau pada akhirnya kita meninggalkan kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ada juga menjadi nasihat bagi kita. Senantiasalah tetap di dalam Kristus. Keadaan-keadaan yang kita alami saat ini hendaknya membuat kita semakin fokus kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak berpaut kepada keadaan dan kenyataan yang kita hadapi. Keadaan yang kita hadapi ini memang sesuatu yang menakutkan. Kita harus akui itu realitas yang saat ini sedang kita hadapi. Tapi hati dan pikiran kita bukan terarah kepada hal dan kenyataan yang sedemikian. Hati dan pikiran kita, kehidupan kita, lebih kepada Dia yang telah tersalib di atas kayu salib. Yang di sana Dia menyatakan, sudah selesai. Bahwa kasih Allah itu telah tergenapi dalam kehidupan kita. Dan oleh kasih Allah itu, memberikan penghiburan dan pengharapan kepada kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, berpegang teguh kepada kebenaran yang sejati di dalam Kristus yang telah kita yakini dan kita amini dalam kehidupan kita selama ini. Percaya Roh Kudus, penyertaan, tuntunan, dan penghiburannya selalu dinyatakan bagi kita. Andalkan Dia dalam kehidupan ini dan jangan mudah tergoda, apalagi meninggalkan Kristus dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Tenang dan
Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Sungguh kami mengakui banyak hal yang membuat kami rapuh dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal, tawaran dan godaan yang membuat kami jatuh di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kebenaran firman-Mu yang telah menuntun kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa lebih fokus dan memandang kepada kebenaran sejati, yakni Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Serta meyakini bahwa penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, selalu Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah kondisi pergumulan akan pandemik yang begitu sangat signifikan peningkatannya saat ini. Pagari kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kasih dan sayang-Mu, sehingga kami kuat dalam menghadapi dan melalui kenyataan-kenyataan pahit ini dalam kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga-keluarga kami yang saat ini mengalami paparan COVID, kami yakin Tuhan, Engkau menjangkau mereka, Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka dan memulihkan mereka. Kami mohonkan anugerah iman dan kesabaran. Kami mohon anugerahkan sukacita, imun tubuh yang semakin meningkat. Dan kami yakin mereka semua akan mengalami pemulihan. Berkati tenaga medis, berkati seluruh aparat pemerintah kami yang terus berusaha untuk memberikan pendampingan, pelayanan, dan perhatian. Meskipun ada begitu banyak rumah sakit yang telah penuh, namun Tuhan, kami percaya penyertaan dan kasih-Mu akan memberikan pengharapan dan pemulihan bagi kami. Bagi pemerintah kami, bagi para tenaga medis, Tuhan menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan, pengetahuan, kesehatan bagi mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami juga menaikkan doa kami malam ini untuk kehidupan saudara-saudara kami yang juga bergumul, untuk kebutuhan-kebutuhan hidup, untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak. Anak-anak kami di dalam kelanjutan pendidikan mereka, dan juga orang tua kami para lansia, saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan di tengah-tengah masa sulit ini. Kami mohon Tuhan pemeliharaan-Mu.
Kami mohon kekuatan dan berkat-Mu yang cukup untuk hidup dan kehidupan kami. Kami yakin meskipun di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan punya banyak cara dan jalan untuk menganugerahkan yang terbaik bagi kami semua. Anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah sehati dalam doa malam ini, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dan juga di multimedia jemaat Tuhan, anugerahkan kekuatan, kesehatan, dan hikmat di dalam mengangkat pelayanan kesaksian, pemberitaan lewat media, live streaming, atau lewat media sehati dalam doa. Agar kiranya kami boleh berbagi hikmat Tuhan lewat pelayanan ini. Berkati kami semua dalam waktu istirahat tidur malam ini. Segala keletihan dan kelemahan yang kami alami, Tuhan, kami mohon pulihkanlah. Agar kami boleh bangun dengan semangat yang baru. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita bersama pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga dalam kondisi dan keadaan apapun yang kita jalani. Tetap semangat. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongimelo.